sudah lumayan siap. Saya paling tinggal tambahin ke stamina sama power untuk hajar Jeffrey Nicole. Kenapa ini harus rematch dan apa alasan lu ini mau untuk rematch lagi dari L? Iya makanya kenapa gua mau sebenarnya untuk lebih ngebuktiin aja kalau kemarin tuh gua menangnya tuh memang layak. Layak untuk menang. Nanti yang kedua ini adalah ajang pembuktiannya. Oke, ajang pembuktian. Tinju gua kan nggak pernah nyentuh kanvas. Nah. Gua nggak ada jatuh sama sekali. Kan gua didorong sama lu. Halo guys, kembali di Grumi TV. Bingung penyebutannya baru. Terus hari ini gue rencananya mau ada press con sesuai yang kalian tahu. Gue akan rematch melawan Jeffrey Nicole tanggal 9 Agustus di JCC. Catat tanggalnya. Jadi nanti siang akan ada press con, tapi sebelum ada press con paginya kita jangan menyanyiakan waktu. Kita gunakan untuk latihan. Hari ini latihan tinju lagi, persiapan buat lawan Nicole. Semoga dilancarkan, semoga akan terlalu capek juga. Nanti akan bersama Bung James. Oke, kita mulai latihannya sebelum nanti press con yang pertama. Let's go. Untuk L untuk saat ini sudah lumayan siap. Saya paling tinggal tambahin ke stamina sama power untuk hajar Jeffrey Nicole tanggal 9 Agustus nanti. Ya, stamina-nya lumayan, kan berkaitan sama kerjaannya juga nggak menentu ya kerjaannya. Jadi kita lagi fokus ke stamina sekarang. Untuk power dia udah punya, mental lumayan udah punya juga. Sekarang saya lagi fokus ke stamina. Untuk saat ini 90%. 10% terakhir tanggal 9 Agustus. Cepat, lewatin gua. Cepat. Guys, akhirnya sampai juga kita di lokasi press con setelah tadi kita latihan tinju, melakukan persiapan. Sekarang kita melakukan persiapan untuk memberikan dua patah kata untuk orang-orang tentang match ini. Ini sekarang gue udah datang, udah siap banget. Udah nunggu lawannya datang. Ini masih prepare, jadi ngobrol-ngobrol aja. Buat yang mau ikutin press con-nya, ikutin terus. Buat yang mau ikutin press con-nya, ikutin terus. Superstars Knockout is back. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya pada sore hari ini. Dan sebelumnya saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah menonton secara live streaming ada di rumah. Halo, apa kabar semuanya? Oke, untuk Blue Corner, Jeffrey Nicole Jun juga Coach Hendrik sudah berada di tengah-tengah kita semua. Dan selanjutnya, langsung saja kita sambut untuk Red Corner, El Rui beserta Coach Nelson Nainggolan. El, Nicole, ini kan pertandingan kedua kalian yang pasti ya. Bisa dibilang pertarungan pertama bikin orang-orang nih yang nonton penasaran banget. Kenapa ini harus rematch dan apa alasan lu ini mau untuk rematch lagi dari El? Dari yang kalah dulu, dari yang ngajakin dulu mungkin. Oh oke, Ya. boleh Kalau dari silakan. yang menang kan nggak lucu. Oke. Silakan. Kok tahu Call. Cocok jadi stand up nih. Kenapa ya? Karena belum ada yang tidur sih kemarin. Gitu. Gua ekspektasi gua pas fight kemarin tuh at least ada salah satu dari kita ada yang tidur di atas ring gitu. Tapi ternyata enggak kan, poin doang, boring gitu kayak. Gitu-gitu aja jadi ya. Gitu doang. Jadi harus sampai ada yang tidur juga ya. Harus ada yang tidur sih kali ini. Oke. Gitu aja El. Gimana El tanggapan lo? Kalau gue sih kenapa mau rematch, gue lebih bukan masalah ada yang tidur nggak ada yang tidur sih, mungkin lebih ke apa ya, ajang pembuktian aja sih. Kayak kemarin kan sebenarnya banyak juga yang
menilai kayaknya oh harusnya Nicole yang menang, oh harusnya El nggak menang. Sebenarnya ajang pembuktian aja sih kalau gue pengen ngebuktiin kalau kemarin tuh menang gue tuh memang harusnya menang. Oke. Kalau orang-orang yang mungkin nonton dan paham boxing, paham kali ya. Nggak tahu menurut lu siapa yang menang kemarin? Kalau gue harusnya menang kan ini. Yaudah nggak tahu lagi. Waduh. Karena kalau pas abis Gue taunya tunjuk-tunjukan doang lagi. karena abis itu gue pulang nonton ulang lagi kayaknya memang layak sih harusnya menang. Oke. Toh juga Nicole pukulan yang sedikit yang kena ya. Iya. Gitu ya. Jadi Terus kalau orang-orang di luar ngomong ini harusnya Nicole yang menang ya, lu yakin karena semua pukulan juga lebih banyak lo gitu ya? Iya makanya kenapa gue mau sebenarnya untuk lebih ngebuktiin Buktiin. aja kalau kemarin tuh gue menangnya tuh memang layak. Layak untuk menang. Nanti yang kedua ini adalah ajang pembuktiannya. Oke, aja pembuktian. Kemarin emang tunjukkan banyak yang masuk, tapi nggak ada rasanya gitu. Kayak nempel doang. Nempel doang. Iya. Oke. Jadi besok lu mau ngebales dong pasti? Enggak, at least kalau tunjukkan masuk, at least ada rasanya gitu. Jadi nggak ada rasa sama sekali, gimana El? Muka gue bersih pas keluar kemarin. Masalahnya ini kan pertandingan boxing, ini kan olahraga. Ada artnya ini. Tapi kalau menurut gue ya masalah pukulan sakit nggak sakit, pada akhirnya kan yang penting pulang bawa belt. Percuma kalau guanya berdarah tapi pulang-pulang dia makan nasi goreng tapi nggak bawa belt, percuma gitu loh. Gitu. Gue pakai oksigen nggak apa-apa lah. Yang penting emang gue sengaja menghabiskan nafas gue 4 ronde. Sedangkan dia kan 2 ronde udah habis ya. Mungkin biar cepat di sini aja kan ya sekarang ya. Tenang, sabar, tenang dulu. Aku udah mulai latihan dipukul pakai ban sekarang. Ya kan Nicole katanya pukulannya kenceng jadi kita harus latihan yang lebih kenceng lagi kan. Tapi sejauh ini persiapannya secara fisik oke. Ya sama kayak Nicole sih mulai berhenti banyak lah karena kan memang harus benar-benar menjaga kondisi juga kan. Dan arahan coach juga katanya nggak boleh banyak-banyak yang aneh-aneh. Ya tadi yang gue bilang itu sih menurut gue netizen ini kan banyak yang baru juga ya. Ya mungkin nggak salah juga kurang sih. Terlalu paham kurang kali. terlalu, ya nggak salah juga sih. Jadi ya makanya gue pingin ngebuktiinnya di rematch yang kedua ini. Makanya gue kenapa mau lagi lawan Nicole ya karena gue juga merasa kemarin kurang puas juga dengan kemenangannya. Bukan dengan hasilnya, dengan kemenangannya kurang puas. Kalau bisa bikin tidur ya pinginnya sih bikin tidur. Pokoknya pengen habisin semua ronde sih. Habisin semua ronde. Kemarin ronde 3, ronde 4 ya udah ngap dia. Mau ngabisin semua ronde. Kalau gue sih apa ya? Tinju gue kan gak pernah nyentuh kanvas. Nah. Gue gak ada jatuh sama sekali. Ya kan gue didorong sama lu. Sangat-sangat pengen menjatuhkan satu sama lain ini ya. Tapi kalau dia 4 ronde 2 menit, kita jatuhnya eksibisi. Eksibisi itu bukan pertandingan profesional. Karena teman-temannya juga bukan real boxers. Jadi kalau eksibisi mereka perlu pakai head guard. Karena safetyness itu memang sangat-sangat kami ini ya perhatikan gitu. Apapun yang terjadi di atas ring kita nggak pernah tahu gitu ya. Karena saking sama pengennya kena ini aja jatuh. Jadi kalau kami dari Asosiasi Tinju Indonesia kepada pelatih juga, kepada para teman-teman yang akan bertanding juga ke promotor, kami harapkan akan adanya head guard untuk sama-sama melindungi sama-sama. Karena pertandingan nggak di sini aja, kalian pasti akan bertanding di tempat lain juga gitu. Kalau pengen menunjukkan kapabilitasnya. Gitu. Tadi ada pertanyaan mengenai memakai head guard atau tidak. Di dunia profesional tinju dan tinju, terutama untuk eksibisi, kami menyarankan untuk memakai head guard. Tujuannya adalah safetyness boxers karena mereka bukan real boxers. Tapi dengan berkembangnya pertandingan antara influencer, youtuber, ada juga namanya internasional boxing ICB, Championship Boxing. Itu seperti semi profesional. Jadi mereka memperbolehkan tanpa head guard. Jadi kami untuk memberitahu kalau untuk di profesional itu eksibisi menyarankan memakai head guard karena keselamatan petinjunya sendiri. Ada yang perlu digarisbawain, gue nggak tumbang sama sekali ya kemarin, cuma kalah poin. Kalau soal head guard kemarin di Dansu kita janjian nggak pakai head guard kan ya? Iya.
Kalau bisa sih tanpa headguard sih, Tante. Soalnya kemarin Fadli lawan itu juga nggak pakai headguard kan? Aisyar Khalid kan, ya. Itu aja bisa, kenapa kita enggak gitu? Gitu aja sih. Berarti masih berharap tanpa headguard berarti ya? Iya sih, soalnya biar berasa bertarungnya gitu loh. Dan misalnya kalaupun kalah lagi nanti, ya gue akuin he's a better fighter than me gitu. Pesan-pesan buat Rumi, semoga ada jiwa bertarungnya buat maju terus, pantang mundur, supaya siapkan stamina terbaikmu, dan gue bakal siapin stamina terbaik gue juga. Semangat bro. Satu pesan apa ya? Ya banyak-banyak latihan aja sih. Banyak-banyak latihan supaya at least bisa memberikan pertunjukan yang baik lah buat para penonton. Dan kalau bisa kasih pertunjukan yang baik sampai ronde 4. Buat El, latihan belajar maju sih, jangan mundur-mundur mulu. Kayak undur-undur anjir. Kemarin kayak undur-undur ya. Belajar. Namanya kan kayak tadi yang tadi gue bilang, ini kan the art of boxing, ada seninya. Oke. Kalau maju-maju doang itu kan baku hantam, tapi ini kan olahraga boxing. Mungkin semua orang yang nganggap gue mundur, selain Nicole kali ya, mungkin itu strategi yang bagus dan memang harus dilakukan bagi seorang petinju yang tinggi melawan yang tidak sepantarnya. Tapi kan dia punya power. Ya tinggal dia cari caranya gimana pukulan dia bisa masuk ke gua. Gua bisa mundur dong, dan itu kan memang sebuah strategi. Iya. Oke, tetap ada artnya sendiri ada artnya. ya. Kita kan memang bukan cuma asal maju pukul. Kita ada mundur, pukul, cari poin. Emang ada artnya. Oke. El, silakan. Biar panas. Nggak usah. Bro Sultan, Kak, boleh di tengah-tengah Kak. Kami silakan Kak, di tengah-tengah boleh dijaga, oke. Hai guys, akhirnya selesai juga rangkaian hari ini, mulai dari latihan boxing sampai presscon. Alhamdulillah semuanya lancar. Juga sedikit tense, tapi aman aja semuanya. Yang penting kita memberikan informasi yang diperlukan sama pemirsa. Nah, buat yang mau nonton, hadir, jangan lupa beli tiketnya. Buat yang mau tahu info lebih lanjut, cek di IG @superstar knockout. Nantikan tanggal 9 Agustus di GCC. Thank you.